Deskripsi teknis kode masalah OBD2, bantuan rem vakum terlalu rendah apa artinya itu? Kode masalah diagnostik powertrain generik (DTC) ini biasanya berlaku untuk banyak kendaraan OBD2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Chevrolet, Ford, VW, Buick, Cadillac, Dell. Kode P050F yang tersimpan berarti bahwa modul kontrol powertrain (PCM) telah menerima sinyal input dari sensor rem vakum (VBS) yang mengindikasikan kondisi vakum yang tidak mencukupi pada tenaga rem membantu penguat, meskipun ada beberapa jenis yang berbeda, termasuk hidrolik dan elektronik, sistem bantuan tenaga rem. Kode ini hanya berlaku untuk mereka yang menggunakan vakum mesin dan penguat rem vakum. Booster rem vakum terletak di antara pedal rem dan silinder master, itu melesat ke firewall kompartemen penumpang, biasanya di depan kursi pengemudi. Itu dapat diakses dengan kap terbuka, salah satu ujung batang aktuator penguat menonjol melalui firewall dan melekat pada lengan pedal rem, ujung lain dari batang aktuator menekan piston dari master silinder yang memaksa cairan rem melalui garis rem dan memulai pengereman di setiap roda. Booster rem terdiri dari rumah logam dengan sepasang diafragma vakum besar di dalamnya. Jenis penguat ini disebut penguat rem vakum diafragma ganda. Ada beberapa kendaraan yang menggunakan penguat diafragma tunggal tetapi jarang. Dengan mesin berjalan, pasokan vakum konstan disuplai ke diafragma, yang sedikit menarik pada lengan pedal rem. Katup periksa satu arah dalam selang pasokan vakum, mencegah hilangnya vakum saat mesin ditempatkan di bawah beban. Sementara sebagian besar aplikasi kendaraan diesel menggunakan sistem Hydra Boss, yang lain menggunakan booster rem vakum. Karena mesin diesel tidak membuat vakum, pompa yang digerakkan sabuk digunakan sebagai sumber vakum. Sisa dari sistem penguat vakum bekerja dengan cara yang hampir sama dengan sistem mesin gas. Konfigurasi VBS tipikal melibatkan resistor pekat tekanan di dalam diafragma vakum kecil, tertutup dalam wadah plastik kedap udara. Tekanan vakum, kerapatan udara, diukur dalam satuan kilopascal, kepa, atau inci merkuri. VBS dimasukkan melalui grommet karet tebal dan ke dalam rumahan penguat rem vakum. Ketika tekanan vakum meningkat, resistensi VBS berkurang. Ini menghasilkan peningkatan tegangan sirkuit VBS. Ketika tekanan vakum menurun, tindakan sebaliknya terjadi. PCM menerima variasi tegangan ini karena perubahan tekanan booster rem vakum dan bereaksi sesuai. Jika PCM mendeteksi tingkat kekosongan pada booster rem yang tidak berada dalam parameter yang ditetapkan, kode P050F akan disimpan dan lampu indikator kerusakan (MIL) dapat menyala. Foto tekanan pendorong rem vakum, sensor VBS. Berapa parahnya DTC ini? Tekanan vakum rendah di penguat rem dapat menghasilkan peningkatan upaya yang diperlukan untuk mengaktifkan pengereman. Ini dapat menyebabkan tabrakan kendaraan. P050F harus ditangani dengan urgensi. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode mesin P050F dapat mencakup desis terdengar saat menekan pedal rem. Upaya yang lebih tinggi diperlukan untuk menekan pedal rem. Kode lain dapat disimpan, termasuk kode tekanan absolut berlipat ganda. Masalah daya kendara mesin yang dibuat oleh kebocoran vakum apa yang merupakan beberapa penyebab umum dari kode. Penyebab kode ini dapat meliputi kebocoran internal pada penguat rem vakum, sensor rem vakum yang buruk, selang vakum yang terputus atau terputus, salah periksa katup satu arah dalam selang pasokan vakum, vakum mesin tidak mencukupi. Apa sajakah langkah pemecahan masalah P050F? Pertama, jika ada suara mendesis saat menekan pedal rem dan menekan pedal membutuhkan peningkatan tenaga, booster rem rusak dan perlu diganti. Booster yang dimuat, termasuk dengan master silinder disertakan, direkomendasikan karena kebocoran master silinder adalah faktor utama penyebab kegagalan booster. Anda akan memerlukan pemindai diagnostik, pengukur vakum manual, volt, ohmmeter digital, dan sumber informasi kendaraan yang andal untuk mendiagnosis kode P050F. Mendiagnosis kode P050F akan dimulai untuk saya dengan inspeksi visual selang pasokan vakum ke penguat vakum. Jika selang terhubung dan dalam kondisi baik, nyalakan mesin, KOER, dan kencangkan kendaraan di tempat parkir atau netral. Lepaskan katup periksa satu arah dengan hati-hati di ujung selang suplai vakum dari booster dan pastikan ada cukup vakum mencapai booster. Anda dapat menggunakan pengukur tekanan vakum manual untuk menguji vakum yang cukup. Jika Anda ragu, persyaratan vakum mesin dapat ditemukan di sumber informasi kendaraan. Jika mesin tidak menghasilkan cukup ruang hampa udara, itu perlu diperbaiki sebelum melanjutkan diagnosis Anda. Jika ada cukup ruang hampa udara di booster dan tampaknya berfungsi baik, jelajahi sumber informasi kendaraan Anda untuk prosedur dan spesifikasi pengujian komponen. Anda juga harus menemukan diagram pengkabelan, tampilan konektor, dan bagan pin-out konektor. Sumber daya ini akan diperlukan untuk diagnosis yang benar.
Langkah 1 dengan kunci hidup dan mesin mati, KOEO, cabut konektor dari VBS dan gunakan ujung uji positif DVOM untuk menyelidiki tegangan referensi pada pin konektor yang sesuai untuk tanah menggunakan lead test negatif. Jika ada tegangan referensi dan pembumian, lanjutkan ke langkah 2. Langkah 2 gunakan DVOM pada pengaturan ohm untuk memeriksa VBS, ikuti prosedur dan spesifikasi pengujian pabrikan untuk menguji VBS. Jika sensor gagal memenuhi spesifikasi, itu tidak baik. Jika sensornya bagus, lanjutkan ke langkah 3. Langkah 3 dengan KOER, gunakan ujung dot positif dari DVOM untuk menyelidiki tegangan sinyal pada konektor VBS, hubungkan ujung uji negatif ke ground baterai yang baik. Tegangan sinyal harus mencerminkan tingkat yang serupa dengan yang ditampilkan oleh sensor map pada tampilan data pemindai. Grafik tekanan vakum ke voltase juga dapat ditemukan di sumber informasi kendaraan Anda. Bandingkan tegangan yang ditemukan di sirkuit sinyal dengan entry yang sesuai pada grafik. Dugaan bahwa VBS rusak jika tidak sesuai dengan bagan. Jika voltase sesuai spesifikasi, lanjutkan ke langkah 4. Langkah 4 temukan PCM dan gunakan DVOM untuk memastikan bahwa tegangan sirkuit sinyal VBS ada di sana. Periksa sirkuit sinyal VBS menggunakan ujung uji positif DVOM, hubungkan ujung uji negatif ke tanah yang baik. Jika sinyal VBS yang Anda temukan di konektor VBS tidak ada di sirkuit yang sesuai dari konektor PCM, curiga bahwa Anda memiliki sirkuit terbuka antara PCM dan VBS. Jika semua sirkuit dalam urutan dan VBS dalam spesifikasi, Anda mungkin memiliki masalah PCM atau kesalahan pemrograman PCM. Periksa buletin layanan teknis (TSB) untuk entry yang memiliki kode dan gejala yang sama. TSB yang tepat dapat membantu Anda secara dramatis dalam diagnosis Anda mengecam PCM hanya setelah semua kemungkinan lain habis.